HSG Faza dari kelompok 6 akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Peran Bioteknologi pada Bidang Pertanian. Di sini ada outline atau garis besar dari pembahasan yang akan saya presentasikan. Pertama ada biologi, kedua ada teknologi, ketiga bioteknologi, keempat pertanian, dan kelima bioteknologi pada pertanian. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari semua hal yang berhubungan dengan organisme atau makhluk hidup. Selain itu, biologi juga mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ruang lingkup biologi mencakup semua kajian ilmu yang mempelajari seluruh aspek dan keunikan makhluk hidup terkait reproduksi, morfologi, taksonomi, fisiologi, biokimia, dan lain-lain. Pembahasan kedua mengenai teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata Yunani yaitu tek yang artinya keahlian dan logia yang artinya pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat untuk membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat. Bisa dikatakan, teknologi adalah terapan dari ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat di Indonesia sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkannya. Walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Pembahasan ketiga mengenai bioteknologi. Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu seperti bakteri, virus, fungi, atau produk dari makhluk hidup, yaitu enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi telah digunakan selama lebih dari 6.000 tahun untuk menghasilkan produk yang diinginkan dengan menggunakan mikroorganisme seperti keju, yogurt, bir, tape, tempe, dan lain-lain. Berdasarkan prinsipnya, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Contohnya, keju, tape, tempe, yogurt, bir, mentega, dan masih banyak lagi. Sedangkan bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan rekayasa genetika, sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Contohnya seperti vaksin, antibiotik, bayi tabung, dan masih banyak lagi. Pembahasan keempat mengenai pertanian. Pertanian yaitu kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Dalam bidang pertanian, biologi memiliki peran penting dan pengaruh besar. Berkat ilmu biologi ini, kita bisa mengulik permasalahan yang muncul dalam bidang pertanian. Misalnya, kejadian gagal panen, hama merajalela, pertumbuhan yang lambat, dan lain-lain. Pembahasan kelima, yaitu bioteknologi pada pertanian. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern biasanya dilakukan untuk membantu mempercepat produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman, hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Dari bioteknologi, manusia bisa memanfaatkan satu jenis tanaman untuk berbagai jenis tanaman. Berikut adalah produk-produk bioteknologi pada bidang pertanian. Ada rekayasa genetika, cloning dan kultur jaringan, smart plant, padi transgenik, dan meracik pupuk tanaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi karena di sini juga saya masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.